kabel dan jaringan kabel seperti koneksi broadband namanya. Dan selanjutnya dalam jaringan kabel ini memiliki keuntungan, yaitu salah satunya mobilitas, bergerak dan tetap terhubung dengan jaringan tanpa tanpa menggunakan kabel secara fisik. Kemudian kemudahan dalam pemasangannya, tidak perlu ribet pakai kabel dan sebagainya. Kemudian dan aksesnya mudah, dapat memungkinkan akses internet dan jaringan di berbagai lokasi, jadi dimanapun bisa kita tanpa menggunakan kabel. Ya. Oke, sudah? Baik, ini tentang nirkabel. Nirkabel ini adalah tidak menggunakan kabel. Kenapa demikian? Ada kelebihan-kelebihan yang muncul daripada nirkabel ini. Jadi mudah dibawa, mudah disimpan, tidak ribet dan sebagainya. Ini akan muncul. Ini bagian daripada hasil daripada teknologi komunikasi yang hadir hari ini. Jadi semuanya adalah memperbaiki, memberikan suatu pemahaman yang lebih baik. Ataupun pengetahuan yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Yang selanjutnya itu filosofi teknologi yang mencakup berbagai teori dan pandangan filosofi seperti pandangan bahwa teknologi adalah ekstensi dari diri manusia. Jadi perkembangan teknologi yaitu perjalanan sejarah dan mengarah pada penciptaan alat dan sistem yang seperti konten. Sementara filosofi teknologi yaitu pemahaman konsep, nilai dan pertimbangan etis yang mengelilingi penggunaan dan pengaruh teknologi ini dalam kehidupan manusia. Betul. Udah? Berarti perkembangan teknologi, konsep dan apa? Konsep dan psikologi. Psikologi itu menceritakan tentang psikologi, tentang apa psikologi? Ya? Filosofi dan psikologi. Banyak kali kita lihat kayak Google ataupun chatbot, misal dia membantu kita untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi tanpa campur tangan kita. Sekali tekan langsung keluar semuanya jawaban. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kita bisa lebih efisien dalam berkomunikasi dan juga dalam menggunakan teknologi, meskipun di era yang sangat modern seperti saat ini ya, teknologi kan semakin berkembang, terutama dengan adanya sistem otomasi tersebut Pak. Oke. Yang dikatakan dengan efisien itu apa? Efektif, lancar, mudah, tidak ada hambatan. Apa yang kita inginkan tersedia, itu namanya efisien. Yang lengkapnya adalah segala kebutuhan kita terpenuhi, itu efisien. Sebenarnya tujuan daripada teknologi itu adalah untuk mendekatkan kepada efisien. Jadi yang lambat menjadi cepat, yang cepat menjadi disesuaikan. Maka itulah yang dikatakan dengan efisien. Selain itu juga teknologi komunikasi ini memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan baru yang membuka lebih banyak language ini. Namun perkembangan teknologi juga dapat memunculkan tantangan seperti peningkatan permintaan language yang lebih tinggi dan keamanan jaringan yang lebih kompleks. Kemudian language ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada language coupling dan language journaling. Language coupling ini merujuk pada kecepatan pengiriman data dari pengguna ke server. Sedangkan kalau language journaling ini merujuk pada kecepatan pengumuman data Sekali lagi, dari sekali server lagi. ke pengguna. Mau mana? Kemudian language ini juga dapat diukur dalam satuan bit per detik atau bps, kemudian kilobit per detik atau kbps, dan megabit per detik atau mbps, dan gigabit per detik atau gbps. Semakin tinggi satuan pengukuran, semakin besar juga bandwidth dan semakin cepat pengiriman data juga. Oke, terima kasih.